indah hadirat-Mu Tuhan. Karena kami menaikkan penyembahan pujian ini bukan sekedar formalitas, rutinitas ibadah Tuhan, tapi Engkau adalah Tuhan yang sedang merenda, sehingga kami akan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan kami membuka pendengaran, pikiran, dan hati kami Tuhan, menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Dan benih yang Kau tabur pasti tidak akan kembali sia-sia, akan bertumbuh, terus bertumbuh, dan akhirnya berbuah dalam hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Karena itu layakkan siap kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sehingga apapun yang tersampaikan sesungguhnya dari Engkau saja Tuhan, untuk kami terima sebagai berkat. Dan kami siap menerimanya dengan iman di dalam satu nama, nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, saya berkat, katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Ya memang lama sekali saya. Terakhir saya kesini pun itu tahun lalu pada waktu doa malam. Saya nggak tahu jemaat masih ingat saya. Mestinya kalau saudara suka dengerin radio, saudara pasti tahu, karena sudah siaran terakhir, siaran yang ke-300, acaranya I Will Survive. Yang suka dengerin radionya Betani, oh banyak juga ya, puji Tuhan. Karena orang yang nggak kenal sama sekali, bahkan waktu main song, ada orang waktu ngobrol dengan saya, Pak, orang itu ngeliatin Bapak terus saya nggak kenal ini apa. Terus kemudian pada waktu lama-lama dia berdiri deketin Pak Ponco ya. Terus iya, aduh Pak, saya itu karena omongan Bapak ini kok rasanya familiar, karena saya itu suka dengerin Bapak. Hanya karena dengar suaranya aja akhirnya mengenal. Karena itu jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan yang bersuara pada kita. Amin. Hati-hati, bisa ya, kita dengar suara yang lain. Hari-hari ini banyak suara-suara yang kalau kita nggak hati-hati, suara-suara itu bisa menyesatkan. Karena itu engkau harus hidup dalam kebenaran supaya bisa mendengarkan suara kebenaran itu dengan benar. Amin. Ya. Masih percaya kita punya Tuhan yang dahsyat? Amin. Ya. Nah, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat jarang dibahas, karena saya juga nggak yakin hamba Tuhannya itu sungguh-sungguh adalah orang yang punya kebiasaan, punya kesungguhan untuk melakukan. Tiap tahun gereja kita ini selalu melakukan kegiatan yang istimewa di hadapan Tuhan, yang sebetulnya kalau kita hitung hari ini itu jatuhnya sudah hari ketiga. Ada yang tahu? Ya, di Warta itu kalau saudara, ya, saya berharap saudara kalau terima Warta itu bukan untuk kipas-kipas, itu dibuat dengan susah payah untuk bikin. Saya tahu persis bagaimana bikinnya, menata layout dan sebagainya. Seringkali kita itu hal kecil-kecil itu kita kurang perhatikan. Nah, saya berharap saudara, kalau saudara lihat Warta gereja itu sudah muncul, ya, sudah muncul. Yaitu apa? Puasa.
Saya mau tanya pada saudara sekarang, siapa yang saat ini saudara ngikuti program ini berpuasa? Saya ingin tahu aja, jujur di hadapan Tuhan. Wow, ada. Karena saya pernah bertanya seperti ini sak gereja. Karena tidak mungkin kalau yang angkat tangan itu orang yang tidak melakukan. Nanti saya bahas lebih detail kenapa. Karena ini jarang. Dan kenapa kalau saya melakukan ini? Karena saya tahu persis dampaknya. Karena juga Tuhan Yesus melakukannya. Yang paling konyol itu adalah banyak yang tidak ngerti kalau kita ini perlu. Makanya saya memberi judul, mengapa orang Kristen harus berpuasa. Bukan perlu, tapi harus atau wajib berpuasa. Nanti pada ibadah yang kedua saya akan sampaikan yang berbeda, 3 kebenaran di dalam puasa. Karena begitu banyak firman ini ngomong tentang puasa. Bahkan kalau saya mau tunjukkan pada saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan, memang apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu pertama kali dia mengucapkan yang namanya ucapan bahagia. Dia menunjukkan hal-hal yang berurusan dengan bagaimana kita mengalami hidup yang diberkati. Sebetulnya yang benar itu bukan ucapan bahagia, karena kata bahagia ini penerjemahan aslinya itu bukan bahagia, diberkati. Makanya kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris, itu bukan berbahagialah engkau, happy you, bukan itu, tapi apa? Blessed. Saya berharap jemaat harus betul-betul teliti untuk mencermati kata-kata dan seterusnya. Ya maklum karena saya latar belakangnya akademis, sehingga kalau saya membawakan firman, saya berusaha untuk menunjukkan berbagai macam detail yang mungkin hal ini kita kurang perhatikan. Kita itu seringkali lebih memperhatikan yang sementara. Seringkali untuk hal-hal yang bakal berakhir di dunia ini, saudara lebih serius daripada mempersiapkan sesuatu yang membuat kita itu jelas sekali. Sebenarnya di gereja ini banyak program yang membuat, karena saya adalah orang yang sebetulnya ngalami itu. Saya bukan orang yang sejak kecil di dalam keluarga Kristen, enggak. Keluarga saya bahkan anti Kristen. Rasanya saya sudah beberapa kali saksikan. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kemudian saya dipungut oleh Tuhan. Dan ternyata bukan cuma begitu. Karena saya waktu jadi jemaat, saya juga tidak mau cuma biasa-biasa. Saya belajar. Waktu belajar Tuhan membawa saya pada pengalaman-pengalaman. Termasuk tentang puasa. Gereja ini ada FA, ada SOM. Terakhir ini yang dibuka ini untuk tempat ini. Saya tidak tahu berapa banyak respon saudara. Saya melihat di beberapa tempat itu mereka yang baru bertobat, keluarganya itu masih, bahkan dia cerita dia waktu ikut SOM awal-awal itu dia masih dalam tekanan yang luar biasa. Dia waktu awal-awal itu dia masih gak berani ngomong ke keluarganya. Bahkan dia keluar rumah itu masih pakai, saudara pasti ngerti. Karena dia tidak mampu berhadapan dengan orang tuanya. Dan waktu Kristus betul-betul hadir di dalam hidupnya, ada kuasa. Amin. Nah, mari kita lihat tentang hal ini berkaitan dengan kuasa ini. Saya balik pada kenapa kok orang Kristen itu tidak berpuasa? Jangan-jangan malah ada yang nggak tahu. Karena kalau saya menyinggung tentang puasa di radio itu kan kadang ada pertanyaan, Pak, kalau mereka yang nggak tahu, karena saya dan kita ini seringkali juga tidak memberikan satu hal yang membuat mereka juga tahu. Karena banyak orang waktu misalkan saya terpaksa ngomong, memang puasa tidak untuk diumumkan. Kalau puasa di sana itu
puasanya harus diketahui orang banyak, bahkan minta dihormati. Saya beritahu para saudara, kalau kita berpuasa, kita justru menghormati yang tidak berpuasa karena rohani mereka lebih rendah. Orang yang rohaninya lebih rendah, kita harus lebih mengerti, bukan menghormati, mengerti, karena rohaninya masih anak-anak. Jadi orang yang nggak pernah berpuasa sebetulnya itu tadi. Saya sekarang mau tanya, yang pernah berpuasa dalam hidupnya, katakan yang berpuasa lebih banyak, jangan sampai tidak pernah. Yang nggak katakan berarti sampai sekarang. Seperti mereka, duh, perlu ada puasa. Bisa beritahu, nabimu mengajarkan puasa itu ya 6 tahun setelah Tuhanku melakukannya. Ya, tapi kita nggak ngerti. Bahkan Tuhan Yesus waktu tadi saya kembali menjelaskan kepada saudara, Tuhan Yesus waktu mengajarkan tentang hal-hal yang penting, bagaimana hidup yang diberkati. Lalu kemudian di Matius 6, itu kita bisa baca di Matius 5. Lalu pengajaran Tuhan Yesus yang lebih nyata lagi dalam hidup, itu di Matius 6. Kalau saudara bawa Alkitab, bukan Alkitab, tapi kita cuma lihat perikopnya saja, nggak usah baca ayatnya, tapi perikopnya. Ya, kalau saudara punya buka Alkitab, buka, ya, perikopnya, ya. Di dalam Matius 6 pasal 6 itu Tuhan Yesus ngomong tentang 5 hal. Hal yang pertama, hal apa? Hal apa? Ini yang ditampilkan di sini nggak ada. Ya makanya perlu bawa Alkitab sendiri. Hari-hari ini sudah banyak karena kepraktisan. Kita juga merasa tidak perlu bawa. Untuk yang hidup di dunia, ya, kita jauh lebih serius bawa macam-macam. Untuk kehidupan kekal seringkali wong cuma 2 jam kita juga nggak rela. Tentang hal apa? Hal memberi. Sebetulnya yang benar itu memberi, ya. Karena kalau ditulis sedekah, sebetulnya maksudnya betul, cuma karena orang hari ini berpikir sedekah itu ya, untuk melakukan sesuatu yang cilik-cilik, namanya sedekah. Dimaksudkan sedekah itu adalah memberi yang kita tidak punya motivasi sebetulnya. Kalau kita teliti gitu, ternyata dalam hidup Tuhan Yesus menjelaskan dengan hal memberi dulu. Berikutnya hal apa? Berdoa. Tuhan Yesus ngomong dalam hidup itu harus ada doa. Yang ketiga hal berpuasa. Hal yang ketiga, ditaruh hal yang ketiga. Hal yang keempat itu baru hal mengumpulkan harta. Berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Jangan sampai yang kita kerjakan itu cuma untuk yang di bumi. Tuhan Yesus mengajarkan itu. Itu satu tema khotbah. Ya. Dan yang terakhir hal kekhawatiran. Ada 5 hal. Memberi, berdoa, berpuasa, terus ya, saya kalau pakai bahasa yang lebih cocok itu hal kerja, hal bekerja. Supaya kita tidak bekerja hanya untuk yang di bumi. Karena hari-hari ini banyak orang dia pikir kerjanya itu untuk yang di bumi. Akhirnya sia-sia. Yang terakhir kelima, kekhawatiran. Karena masalah pasti ada dalam hidup kita dan kita nggak perlu khawatir. Amin. Ya, yang puncaknya kalau saudara lihat di ayat 33. Ya, kalau engkau benar, engkau pasti mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, saya menggambarkan itu menunjukkan bahwa perlu bahkan harus puasa. Ya, saya nggak minta saudara karena sudah jalan 3 hari, cobalah belajar. Karena sejak gereja Betani, sejak bertobat dan kemudian tidak lama, beberapa tahun kemudian, ya, gereja Betani ini menerapkan yang namanya puasa raya. Saya ikut sampai hari ini nggak pernah putus, setiap tahun selalu. Bahkan saya sudah mengatakan, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku kemampuan, biarlah dalam hidupku setiap minggu 1 hari tak pakai. Jadi kalau dihitung-hitung, ya, setiap tahun saya sekitar 86 hari. Dan
justru banyak hal. Saya mau ngomong cepat aja pada saudara. Mengapa kita tidak berpuasa? Mengapa orang tidak berpuasa? Satu, karena tidak tahu. Saya setelah bahas ini mestinya saudara sudah tahu. Yang kedua, merasa tidak mampu. Merasa tidak mampu. Ya, engkau harus percaya kalau engkau melakukan sesuatu yang Tuhan suka, yang Tuhan mau, engkau pasti dimampukan. Amin. Salah satu alasan itu adalah takut sakit. Saya kasih contoh, kesaksian saya sebenarnya banyak sekali, tapi saya berikan contoh satu kesaksian saja. Ya, sekian tahun yang lalu waktu saya diundang untuk juga pas untuk khotbah di sebuah PD di sebuah hotel. Waktu itu saya masuk sih lift, ya. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya, waktu saya masuk lift itu ya masih kosong di bawah. Waktu naik ada yang masuk. Waktu masuk itu saya jujur saya tidak kenal, tapi dia langsung ngomong, "Loh Pak Ponco." Terus, iya, ngapain di sini Pak? Ada PD gitu. Terus dia ngomong, Pak, ini pas supaya Bapak punya kesaksian Pak. Bapak waktu ngomong di radio tentang puasa, aku nyoba. Aku adalah orang yang sakit mah. Sudah sekian tahun punya sakit mah. Bayangkan saudara, punya sakit mah, tapi dia justru mau nyoba. Dia berdoa, dia sungguh-sungguh. Dia ngomong nih, ya setelah puasa Pak, betul Pak. Ya, saya sebetulnya kalau mau cerita banyak sekali. Dia mengatakan apa? Sejak saya puasa, saya tidak pernah sakit mah lagi. Ya, sebetulnya sakit mah itu lebih banyak penyebabnya itu bukan karena ya lambungnya, tapi karena ya stres, karena hal yang lain. Puasa itu menyebabkan kau bisa mengendalikan semuanya itu. Sebetulnya simpel saja. Ya. Saya harapkan banyak hal yang keliru-keliru tentang ini kita ngerti. Ya. Banyak orang juga komentar tentang puasa. Nanti saya akan jelaskan terakhir caranya. Cuma saya mau ngomong pada saudara, Pak, puasa itu mana mungkin hari Minggu? Kan hari Minggu gereja kadang-kadang harus terima apa? Ya, hosti, komuni, perjamuan kudus. Ya. Nah ini orang yang nggak ngerti firman dengan benar-benar kayak gini. Kita terpengaruh oleh mereka. Kita pikir puasa itu harus kayak punya mereka. Ya. Tubuh dan darah Kristus tidak membatalkan puasa. Amin. Ya. Engkau jangan terlalu ritual di dalam puasa itu. Karena kita terpengaruh oleh mereka. Itu adalah iman kita di dalam Tuhan. Ya. Oke. Nanti sekian lama jemaat bingung. Ini kok dari tadi tidak baca ayat. Saya sudah sebutkan ayat ya. Ya, jangan dianggap tidak pernah ngomong tentang ayat ya. Cuma memang kalau kita nggak baca nggak mantap. Mari kita buka Matius 17. Matius 17. Memang ceritanya ini, ya saya kalau membawakan firman saya suka dengan fokus pada perikop tertentu supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa tahu konteksnya secara lengkap. Makanya mari kita sekarang buka Matius 17 ayat yang ke-14 sampai 21. Memang judul perikopnya itu Yesus menyembuhkan seorang apa? Anak muda yang sakit ayam. Tapi judul saya hari ini adalah ya, mengapa kita harus berpuasa. Nanti kita lihat. Saya akan bacakan sambil komentar-komentar sehingga saudara bisa dapat gambarannya. Tapi nanti kita lihat ya, poinnya yang paling penting itu adalah di ayat terakhir.
ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Sebetulnya kalau kita mau teliti, waktu Tuhan Yesus kembali pada orang banyak, kita harus, ayat ini harus kita teliti supaya kita tidak baca ayat itu cuma blus-blus gitu. Ya. Kembali pada orang banyak karena sebelumnya Tuhan Yesus itu ya memisahkan diri di satu tempat untuk mereka berdoa. Ada waktu untuk berdoa dengan benar. Ada waktu untuk kembali pada orang banyak, untuk melakukan pekerjaan, untuk melayani. Ya. Nah, di dalam mereka kembali ada satu orang yang kemudian di ayat 15 katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Saudara, mau saya ingatkan bahwa di dalam hidup ini banyak sakit. Ini diceritakan ayat. Ya, banyak hal yang menjadi masalah dan kita perlu Yesus. Amin. Ya, banyak yang masalah, yang bahkan masalah itu sangat berbahaya. Seperti ayam ini, kalau dia jatuh ke dalam api bisa terbakar, ke dalam air bisa tenggelam. Karena orang bicara tentang sakit, sakit ini luas sekali. Ya, nggak cuma sakit tubuh, tapi juga sakit rohani. Ya, saya mau gambarkan ini supaya kita harus waspada terhadap sakit ini. Dan orang ini datang kepada Yesus, datang ke pribadi yang benar. Amin. Ya, mari kita lihat. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sebetulnya, ya, dalam situasi ini, orang ini sebetulnya berpikir awalnya, Yesus banyak kerepotan, saya datang ke muridnya saja. Karena muridnya pasti juga mestinya mengerti bagaimana caranya. Tapi kenyataannya murid itu tidak bisa. Saya mau ingatkan kepada saudara tentang murid yang tidak punya kuasa. Saya berharap pada saudara, engkau percaya bahwa kita semua adalah muridnya Yesus. Amin. Jangan tidak punya kuasa. Ya, saya mau komentar ini karena begitu banyak kita punya kesempatan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tapi karena kita nggak punya kuasa itu, kita nggak bisa apa-apa, sehingga waktu punya kesempatan untuk membuat nama Tuhan Yesus dipermuliakan, kita gagal, do nothing, nggak berani. Ya. Saya berharap pada saudara, waktu saudara punya kesempatan untuk menyatakan kuasa Tuhan, mereka yang nggak ngerti itu justru mereka akan melihat. Saya ceritakan begitu banyak sebetulnya. Bahkan mereka yang baru belajar di SOM, itu mereka punya kesempatan untuk bisa mengusir setan. Kenapa? Karena ada kuasa. Jangan sampai kita kehilangan Roh Kudus. Semua percaya kalau dalam kita ada Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 ngomong apa? Kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan memiliki apa? Memiliki apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Ya, mari terus. Ayat 11. Maka kata Yesus, sebetulnya kalau kita lihat bahasa aslinya bukan kata. Kalau saudara perhatikan kalimatnya ini bukan kata-kata. Ini adalah orang yang lagi kesel sekali. Ya, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Ini kalau kita melihat, saya nggak punya waktu terlalu detail untuk menjelaskannya.
Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu jengkel karena dia sebetulnya sadar waktunya nggak banyak. Makanya dia ngomong, kok masih nggak bisa melakukan? Saya ulangi lagi ya. Pada zaman dulu, murid dan guru itu nggak seperti murid dan guru sekarang, cuma beberapa jam saja. Pada zaman itu murid dan guru tuh ya, murid itu live in. Mereka betul-betul bersama-sama dengan gurunya. Saya mau tanya pada saudara, kira-kira berarti murid-murid itu tahu nggak kapan Yesus berdoa? Tahu nggak? Tahu persis kebiasaan Tuhan Yesus nggak? Tahu semua. Tapi cuma melihat. Makanya ini poin penting. Jangan cuma melihat. Jangan cuma, wah, orang ini kok bisa alami kayak gini ya? Aku kok enggak? Engkau harus cek apa yang orang itu sudah kerjakan. Engkau juga harus mengerjakan. Amin. Ya. Karena hari-hari ini banyak waktu lihat orang lain seperti ini, aku kok pingin, tapi engkau tidak melakukan. Sama dengan, ya, kalau kita bicara tentang atlet, dia bisa juara, ya, kita pingin, kok bisa juara? Aku ya latihan kok, ya, tapi latihan seperti apa? Gak mungkin orang yang jadi juara itu latihannya sembarangan. Yang latihan disiplin saja gak mudah untuk bisa juara. Hanya satu yang juara. Tapi untuk yang sementara kita belanya, untuk yang kekal, mestinya kita harus lebih serius. Amin. Ya, mari lanjut. Ya. Tapi saya mau tambahkan, Tuhan kita bukan Tuhan yang cuma marah, tapi dia kemudian juga membuat solusi. Setelah dia ngomong, Tuhan Yesus marahnya kepada siapa? Kata-kata ini kepada siapa? Murid. Karena dia heran, mengapa engkau tidak bisa backup saya dengan kuasa yang seharusnya engkau juga punya. Nah, ya, akhirnya dia membawa. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika juga. Ayat ini menunjukkan bahwa jangan, ya, karena kita sok pinter, penyakit itu cuma karena virus. Enggak selalu gitu. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, ya, di sekitar kita ini macam-macam yang bisa merusak, gerogoti, yang membuat kita itu betul-betul bisa sakit. Hati-hati. Lihat, ini contohnya. Saya tidak bahas lebih detail, saya teruskan karena kita menuju ke fokus yang penting. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia siapa? Yesus. Jadi kalau sudah selesai, pelayanannya sudah selesai, mereka tinggal bersama dengan Yesus. Murid-murid ini, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Banyak dari kita juga seringkali bertanya, mengapa nggak bisa, Ini jawab Yesus. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebetulnya saya tidak setuju dengan terjemahan percaya, tapi saya nggak bisa punya waktu detail untuk membahas. Saya cuma ngajak saudara berpikir, menurut saudara iman dan percaya tinggi mana levelnya? Tinggi mana? Iman, betul. Ya, sebetulnya yang lebih tepat dipakai ini adalah iman. Ya, percaya itu dengan iman, levelnya lebih tinggi iman. Karena percaya itu butuh bukti. Di luar sana itu banyak orang-orang yang hanya karena lihat bukti baru percaya. Untuk kita yang kenal Tuhan, meskipun kita nggak melihat, kita juga bisa, ya, tetap percaya. Disitulah arti kata apa? Iman. Ya. Sama persis 2 Korintus 5 ayat 7 itu sebenarnya terjemahnya bukan hidup ini, ya, karena melihat, tapi karena apa? Beriman sebetulnya.
Makanya kalau lihat bahasa Inggrisnya, ya, we don't walk by sight, but by apa? Faith, bukan belief, bukan belief. Teliti firman Tuhan supaya kita bisa mengerti levelnya, ya. Saya teruskan. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya, nah ini baru betul sebenarnya. Kamu mempunyai apa? Iman, bukan percaya. Iman yang apa? Sebesar apa? Biji sawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Terus apa? Terus apa? Takkan ada yang mustahil. Karena seringkali kita pikir yang tidak ada yang mustahil cuma bagi Tuhan. No. Banyak firman menunjukkan bahwa memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi juga bagi mereka yang beriman tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, saya nggak bahas lebih lanjut karena saya akan fokus pada yang terakhir ini. Fokus pada yang terakhir ini. Ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, seringkali kalau kita baca ini, kita baca cuma seklepet saja, tanpa berpikir lebih dalam. Pertanyaan saya, ya maklum, sehari-hari di kampus, jadi kalau saya menyampaikan firman pun saya ngajak jemaat berpikir terus. Ya. Saya mau tanya menurut saudara, ya, kata jenis yang tidak dapat diusir ini, menurut saudara jenis ini itu apa? Karena kalau kita tidak teliti, kita pikir yang dimaksud jenis ini tidak dapat diusir, itu kita akan berpikir keliru nanti. Menurut saudara semua, jangan terus, Pak, kita ini kok belum apa-apa kok terus disuruh mikir. Ya, kan saya kok melihat tampangnya ini tampang orang yang sudah lama di dalam Tuhan, sudah setiap minggu dapat firman Tuhan. Jadi mestinya saudara memiliki kepekaan rohani untuk bisa membuat pengertian yang jelas apa arti dari firman Tuhan ini. Menurut saudara, yang tidak dapat diusir yang dimaksud Tuhan Yesus jenis ini. Karena kadang-kadang Alkitab nulisnya kayak gini, perlu membuat kita mikir betul. Apa? Jenis yang tidak dapat diusir. Berarti ada yang harus diusir. Dan untuk mengusir itu perlu apa? Puasa. Doa dan puasa. Doa tok gak cukup. Dan itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan, itu yang saya alami. Betul-betul. Karena itu kalau saya hari ini, kalau saya setiap tahun selalu melakukannya, itu bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran ada sesuatu yang luar biasa di dalam puasa. Amin. Ya. Saya cuma mengatakan gini, saya sudah mulai banyak dengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang waktu saya menyampaikan hal ini, dia merespon. Dia bukan cuma mendengar, tapi dia mengerjakannya. Lalu dia ngomong macam-macam hal. Sebetulnya jujur aja, bukan cuma orang lain. Itu terjadi pada istri saya. Hari ini istri saya kalau puasa lebih banyak daripada saya. Hari ini. Ya, saya kalau cerita ini saya katakan gini, istri saya sebenarnya dari keluarga yang sebetulnya berbeda dengan saya. Kalau saya dari keluarga anti Kristen, kalau istri saya sudah dalam Tuhan. Tapi waktu kemudian kita married, saya baru melihat, walah keluarga Kristen tapi tidak hidup di dalam iman, pengertian yang melakukan firman Tuhan. Jadi dia belajar. Waktu saya ngomong sesuatu, misalkan saya itu kadang-kadang balik lagi nih hal yang tidak terduga. Saya ulang lagi, semua percaya dalam kita ada Roh Kudus.
Amin. Roh Kudus itu banyak ngomong. Sama. Orang tua itu sebenarnya juga banyak ingin ngomong sama anak-anak. Cuma persoalannya adalah waktu anak-anak sudah merasa sok ya hebat, dia seringkali tidak punya waktu untuk orang tuanya lagi. Tuhan juga gitu sebetulnya. Dan waktu saya dituntun untuk sesuatu, istri saya kemudian tanya, loh kamu kok bisa tahu gitu? Dia tahu Roh Kudus. Terus bingung, aku bingung. Saya ngomong, kalau engkau mau gitu, kau jalani. Ya, hari-hari dia ngomong, iya. Ternyata itu dia. Saya tidak bisa ceritakan detail. Ya, saya mau kembali pada di sini. Saya sangat berharap saudara ya, pahami, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Terus gak usah banyak dengar firman yang bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Wis pasti 100%. Tapi bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa hidup di dalam kedahsyatan itu yang perlu kita harus kerjakan. Amin. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi. Mosok segini banyak nggak ada yang nekat ngomong, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, yang namanya masih belajar gitu, daripada diam saja karena nggak mau mikir. Ayo sekarang yang sampai perlu diusir dengan apa, doa dan puasa itu apa, yang kemudian Tuhan Yesus ngomong jenis ini supaya murid-murid itu sadar, murid-murid itu ngerti yang apa. Ya, banyak dari kita mikir jenis ini itu berurusan dengan ngusir iblis. Banyak kali. Dulu saya waktu ya awal-awal, karena ini kan firman ini kan jangan dibahas, karena hamba Tuhan yang bahas ini pasti ya, harus sudah ngelakoni betul. Makanya saya juga mengatakan berapa banyak hamba Tuhan yang berani ngomong tentang puasa. Nah, saya sebetulnya punya pengalaman yang banyak sekali ya. Bahkan puasa yang saya pernah lakukan itu tidak cuma 40 hari. Teman-teman koordinator di tempat ini tahu persis, karena mereka pernah dengar cerita saya. Saya pernah melakukan 182 hari tanpa putus. Bahkan nanti kan saya bahas juga puasa yang macam-macam versinya Alkitab ini saya lakukan semua. Itu saya lakukan betul. Dan kalau saya hari ini bisa ngomong macam-macam ini, itu karena puasa di dalam puasa. Amin. Ya, itu betul. Karena dulu saya orang yang gak gampang percaya. Dulu kalau ada hamba Tuhan ngomong sama saya, apa caranya? Setelah saya ngalami sendiri, loh iya, bahkan lebih daripada itu. Waktu dulu ada orang yang ya, melakukan mujizat, saya itu sebagai jemaat itu dalam hati itu jahat. Kadang-kadang kita itu tidak sadar, kita itu berpikir jahat betul. Ya. Ada hamba Tuhan doakan orang di kursi roda, terus dipaksa berdiri. Akhirnya berdiri, jalan. Saya langsung mikir, ini sandiwara mas. Supaya orang banyak yakin bahwa ada mujizat. Ya, Tuhan bawa saya pengalaman pada masa puasa saya. Orang jelas merok. Tapi tolong ya, nanti yang merok-merok jangan datang ke saya kemudian Pak. Ya. Karena bukan dia yang datangi saya, tapi saya yang datangi dia. Waktu itu Tuhan menggerak, datangi orang itu lakukan sesuatu. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Yang betul-betul kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau saya ulang lagi, ya, bahwa sebetulnya ada sesuatu yang dahsyat. Dan kenapa yang dahsyat ini tidak kita bisa demonstrasikan? Karena di dalam kita gak ada yang kecil saja. Karena kalau ada yang kecil saja,
Ya, Tuhan Yesus ngomong apa? Bisa Pak, membuat gunung itu apa? Pindah. Jadi, ya, yang seharusnya diusir itu apa? Tidak beriman. Kok bolak-balik iblis terus? Iblis itu sudah beres. Dan persoalan kita itu bukan cuma masalah dengan iblis. Persoalan kita itu banyak macam-macam. Yang awalnya itu karena tidak iman. Yang tidak beriman itu yang harus diusir. Amin. Dalam banyak hal dalam hidup kita itu tidak beriman ini yang membuat banyak halangan, banyak yang menghambat ya, kuasa Tuhan. Tapi sekali lagi, iman itu tidak dari ya, diri kita, maksud Tuhan. Karena hari ini banyak istilah tak imani. Tak imani apa sih? Iman itu dari Tuhan. Tapi waktu Tuhan ngomong, makanya saya mengatakan, kau percaya di dalam kita ada Roh Kudus. Amin. Kalau di dalam itu, kalau Tuhan gerakkan sesuatu, lakukan. Banyak hal, termasuk menabur. Makanya kalau ada kesaksian-kesaksian orang yang menabur, kita bisa kaget, kok bisa nanti ini? Iya, karena itu adalah sesuatu tindakan iman. Yang waktu tindakan iman dinyatakan, ada kuasa yang dahsyat. Amin. Mulai paham? Ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita itu gampang khawatir, gampang goncang, gampang tidak beriman. Kita bisa di dalam gereja itu mengucapkan, nyanyikan, ya Tuhan Yesus dahsyat. Tapi waktu engkau punya kesempatan, Roh Kudus menggerakkan untuk melakukan sesuatu, untuk menyatakan kuasa Tuhan yang dahsyat. Apakah engkau punya apa? Iman. Ya, saya ajak saudara mikir lebih detail lagi sekarang. Kalau Tuhan Yesus ngomong ini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti Tuhan Yesus itu melakukannya enggak? Melakukan enggak? Melakukan. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah memberikan contoh berdoa dan berpuasa. Tapi murid-murid cuma lihat, cuma sekedar tahu, tidak menjalannya dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Pada waktu kesempatan-kesempatan untuk menyatakan kuasa itu, ya, mereka tidak bisa, mereka tidak mampu. Itulah yang membuat Tuhan Yesus itu jengkel. Tapi saya mau tanya pada saudara, ya, ceritanya adalah setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian bangkit, ya, bersama dengan mereka 40 hari, kemudian sampai pencurahan Roh Kudus. Saya tanya pada saudara, murid-murid masih tetap tanpa kuasa enggak? Alkitab tidak mencatat waktu Yesus berkhotbah berapa orang bertobat. Tapi Alkitab mencatat waktu Petrus, seorang yang awalnya begitu cengeng dan penakut, dia khotbah, berapa orang bertobat? 3.000. Saudara bisa lihat kuasa di dalam iman ini. Memang Alkitab tidak harus nulis murid-murid suka puasa, murid-murid suka berdoa, enggak nulis. Cuma waktu ada kuasa yang dinyatakan, disitulah kita melihat ada sesuatu yang dahsyat. Amin. Saya tutup dengan caranya sekarang, karena banyak orang nggak ngerti, Pak, puasa caranya gimana? Saya mau gambarkan gini. Sebetulnya puasa itu ada 3 level. Saya tidak cukup waktu untuk detail menjelaskan. Level pertama itu cuma sekedar aksesori, seperti mereka di luar sana. Puasa supaya dilihat orang, puasa supaya ya, menunjukkan seolah-olah kita lebih rohani daripada mereka. Itu puasa level aksesori.
masih mending lah, gak apa-apa lah daripada gak pernah belas, ya kan? Yang kedua, levelnya adalah level kepepet. Level karena terpaksa, tekanan. Banyak orang, ya, waktu saya lagi puasa, ya, mereka langsung tanya, Pak, lagi ada persoalan apa, Pak? Karena mereka berpikir puasa itu kalau ada apa? Persoalan. Sampai ada kata-kata tak puasa nih. Ya, lumayan lah. Masih melakukan daripada enggak, you know? Tapi puasa yang terbaik levelnya itu puasa karena memang menjadi gaya hidup. Apa yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh sebagai teladan, dia juga lakukan. Karena mau dekat dengan Tuhan, karena mau memiliki sesuatu yang istimewa bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Amin. Itu levelnya. Nah, caranya sekarang ada puasa parsial. Ada puasa parsial, itu puasa yang kita lakukan hanya untuk yang tertentu saja. Ya, biasanya ada orang tertentu gini, dia suka seafood. Ya, untuk sekian waktu dia tidak makan seafood untuk latihan, untuk menunjukkan. Itu puasa parsial. Ada puasa normal. Ya. Puasa normal itu yang kita lakukan secara normal seperti sekarang. Kalau saudara tanya, ya, gimana caranya? Caranya simple. Ya. Bagaimana saudara sebetulnya puasa mereka itu bukan puasa beneran, menggeser jadwal. Karena makannya tetap 3 kali. Bahkan menurut saya, puasa yang mereka lakukan itu, jangan-jangan pada masa puasa, itu tambah gemuk pasti. Kenapa? Karena memaksakan. Yang pagi digeser sebelum matahari terbit, betul ya? Ya. Yang siang digeser apa? Sore. Yang malam tetap juga ada. Jadi sama tetap 3 kali. Kalau kita, anak Tuhan, normalnya jadi tinggal 2 kali. Yaitu kapan? Waktu kita berbuka. Dan berbuka itu biasanya nggak berat. Lalu kemudian beberapa jam kemudian malam berbuka itu nanti saya bahas juga. Waktu malam itu betul-betul makan. Setelah itu, ya, mulai malam itu berhenti terus sampai besok sorenya. Karena saya sudah jadi kebiasaan. Saya sore kadang-kadang bahkan nggak harus jam 6, kadang-kadang lewat jam 7, nggak nuntuti ya, nggak masalah. Ya. Saudara kalau hitung jamnya, jam puasa kita jauh lebih panjang daripada mereka. Karena mereka itu mulainya dihitung pagi sampai dengan sore. Kalau kita mulai dari malam sampai sore. Nah, sorenya itu kalau saudara tidak kuat sampai jam 6, ya sudah lah. Karena saya punya teman yang waktu Pak Ponco aku juga belajar, tapi aku jam 5 berdekabe. Ya dalam hati saya, kalau hati itu masih tidak rela, nggak terima, macam-macam reaksinya. Ya nggak apa-apa lah, daripada berdekabe maksa-maksa. Ya, kita nggak sejahtera. Lakukan secara damai sejahtera, amin. Ya, lalu apa? Jam 5 ya sudah. Kalau nggak kuat jam 5 ya jam 4 lah. Kalau nggak kuat masih nggak kuat jam 4 ya jam 3. Tapi kalau sampai jam 3 saya nggak kuat. Ya, kalau kau jam 3 nggak kuat, itu berarti kau telat makan siang saja. Kau bukan puasa. Ya. Nah, puasa kita itu puasa yang terutama dalam hal makan. Berarti walaupun saya nanti saudara bisa lihat saya tidak nyentuh minuman, ya, sampai siang. Ya, supaya memberikan tubuh itu betul-betul istirahat, nggak diisi macam-macam. Itu ada secara medis ada ini, ada baiknya. Saya tidak bahas itu ya. Tapi saya mau gambarkan pada saudara, boleh minum. Makanya jangan seperti mereka, karena kita itu lebih tahu puasanya mereka daripada puasa kita sendiri. Kalau saudara perhatikan di Alkitab itu penekanannya dimakan. Nah, minum. Tapi minumnya ojo minum susu, jus, es campur. Minumnya apa? Air putih supaya tidak dehidrasi, dan memang satu-satunya minuman yang baik buat kesehatan itu adalah air. Minum air secukupnya, kok usah sampai minum sampai kelompokan. Ya,
Itu puasa normal. Cobalah. Anak saya sudah mulai belajar melakukan. Usianya masih, ya, waktu dia melakukan itu dia umur 16 tahun. Waktu dia digerakkan juga. Dan dia jadi sekarang sudah mulai biasa. Ya, dan saya melihat hidupnya juga banyak mujizat. Ada yang namanya puasa yang total ini, puasa khusus. Dan saya juga pernah lakukan. Karena itu saya sekarang menjadi yakin betul. Yang dilakukan oleh Esther itu puasa 3 hari. Ya, ini saya tidak bahas, cuma saya mau menggambarkan itu puasa yang seharusnya saudara tidak cuma mendengar, tapi belajar. Dan saya percaya kalau engkau melakukan, ada kuasa, ada sesuatu yang akan muncul mengusir yang seringkali mengganggu kita, yaitu apa? Tidak beriman. Kita seringkali ngomong iman, tapi kita sendiri nggak bisa beriman. Kenapa? Karena banyak distorsi. Dan saya percaya kalau engkau melakukan firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, hal-hal ajaib akan menyertai engkau. Amin, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas Tuhan, terbatas kemampuan, terbatas waktu Tuhan. Tapi kami percaya firman yang tertabur pasti termeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga anak-anak-Mu bukan sekedar mendengar, tapi mereka adalah orang-orang yang mau bertumbuh secara rohani, memiliki sikap iman yang excellent Tuhan. Dan Engkau sudah menyatakan bahwa hal ini akan kami dapatkan karena kami berdoa disertai dengan puasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani apapun pelayanan mereka di Betani Dobel ini Tuhan, sehingga pelayanan mereka membuat banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kepada jemaat yang hadir, bahkan yang tidak sempat hadir. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu bekerja secara luar biasa dalam hidup mereka. Mereka adalah anak-anak-Mu yang luar biasa, yang akan menyatakan kuasa-Mu yang luar biasa, karena mereka melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan hidup kami dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena kami tahu hanya bersama dengan Engkau kami hidup di dalam kemenangan, kami hidup di dalam keberhasilan. Masa depan kami sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kau dikasih, diberkati Tuhan, katakan